Пойдемте в блиндаж. Дмитрий Антонович, я прибыл сюда не для того, чтобы выслушивать ваши доклады в блиндаже. Halo sobat baku hantam yang sempak-sempaknya di jemuran gak kering-kering. Pengalaman pribadinya. Hari ini kita balik ke era Perang Dunia Pertama, di mana pernah terjadi pertempuran antara Inggris dan Tentara Merah. Melansir dari RussianBeyond.com, pada awalnya kebijakan Bolshevik adalah untuk menarik diri dari pertempuran melawan blok sentral alias Jerman. London dan Paris khawatir dengan prospek genjatan senjata antara Soviet dan Jerman ini akan membebaskan ratusan ribu tentara Kaiser. Kaiser nih sebutan tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama untuk ditempatkan di front barat. Inggris dan Paris percaya cara terbaik untuk mencegah skenario buruk ini adalah dengan mendukung kekuatan putih alias pendukung kekaisaran Rusia yang muncul sebagai penentang kekuatan Bolshevik dalam perang sipil. Sebagian besar pemimpin gerakan putih memang sangat ingin melawan Jerman sampai titik darah penghabisan, tetapi kemenangan tak berpihak kepada mereka. Ya jadi alhasil Inggris dan Perancis pun harus turun tangan. Pada 23 Desember 1917, Inggris dan Perancis menandatangani kesepakatan tentang intervensi bersama Rusia. Tentara Inggris pertama mendarat di pelabuhan utara Rusia pada musim semi pada tahun 1918, segera setelah berakhirnya perjanjian damai antara Jerman dan Bolshevik pada 3 Maret. Pasukan Yang Mulia Raja George kelima juga melakukan agresi ke wilayah-wilayah selatan Rusia, Transkaukasus, Asia Tengah, dan Timur Jauh. Awalnya sebenarnya Inggris ini tidak berniat untuk perang dalam skala penuh, karena mereka lebih ingin menjadi pemain yang dari belakang ya kan, alias dogi-dogi ya kan. Pasukan Britania Raya lebih banyak terlibat dalam pengorganisasian dan pelatihan formasi anti-Bolshevik. Misalnya di utara, mereka membantu menciptakan legion seperti Legion Karelia, Sekutu Slavo-Inggris, dan Murmansk. Legion Murmansk ini berisi para prajurit tentara merah yang ditangkap, dan di Rusia Selatan, perwira Inggris memberi pelatihan artileri dan tank, dan juga dilatih membuat cilok-cilok pada musim dingin, dan juga pentol kuah. Selain itu, mereka juga bertugas di markas besar penguasa tertinggi Rusia, Laksamana Kolchak di Siberia. Bantuan besar bagi tentara putih adalah pasokan senjata dan amunisi dari London. Bayangkan bos, angkatan bersenjata Rusia Selatan waktu itu menerima peralatan hampir 500.000 tentara. Meskipun pasukannya hanya sekitar 200 hingga 300.000 orang, Inggris juga memberi bantuan 1.200 artileri, 6.100 senapan mesin, 200.000 senapan, 74 tank, dan masih banyak lagi, termasuk juga sempak-sempak prajurit. Ya salam. Namun demikian, pasukan Inggris tetap bertempur dalam skala yang agak besar dengan tentara merah. Terbukti pada 9 Oktober 1918, mereka berhasil mengusir garnisun Soviet yang menduduki bekas stasiun Dusak di Turkmenistan saat ini. Kemudian pada bulan berikutnya, Inggris, Kanada, dan Amerika berhasil mempertahankan diri selama 4 hari di desa Tulgas, Rusia Utara, melawan serbuan tentara merah, dan mereka hanya kehilangan lebih dari 30 orang. Kemudian pada musim panas 1911, kru tank dan pilot Inggris juga ikut dalam operasi pengecerotan di Tsaritsyn atau nama lainnya Stalingrad. Pada akhir 1918, tujuan awal intervensi ini udah ngaco, ini sudah tidak relevan lagi, dan kekhawatiran London tentang perdamaian Soviet dan Jerman dan pemindahan pasukan Kaiser ke barat ini tidak tercapai. Penutupan gencatan senjata di Le Francheport dekat Compiègne pada 11 November 1918 yang berarti penyerahan diri tanpa syarat Jerman menimbulkan pertanyaan tentang kegunaan tentara-tentara Inggris yang bertempur dan hanya menyetor nyawa mereka di tanah yang sangat dingin, yaitu di Rusia. Pada kenyataannya, intervensi Inggris ini terus berlangsung dengan alasan memerangi Bolshevisme, paham Bolshevik,
yang menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat Inggris waktu itu hingga pada tahun 1919 pada bulan Januari, kaum sosialis Inggris pun meluncurkan kampanye besar-besaran di bawah spanduk lepaskan Rusia, ya kan, bukan spanduk kepak. Ya, jadi begitulah Inggris akhirnya pun mau tidak mau harus menarik diri dari Rusia dan untuk menghindari konflik yang sangat besar dengan tentara merah. Kaum putih juga kalah, bos, waktu itu, ya kan. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah pengiriman pasukan Inggris ini? Silahkan baku hantam kalian di warung mamang-mamang pentol di Gulag cabang Siberia.